Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil merubah pola pikir umat manusia. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan orang tua atau komite sekolah, perwakilan dewan guru, perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, dan para calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan ulumul kitab Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Herni Arpida ST. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini merupakan rangkaian proses yang terdapat pada program pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang dijalani oleh keempat rekan kita di SMA Negeri 2, yaitu Ibu Herni Arpida ST, Ibu Surya Bajriah SPD, Ibu Aminah SPD, dan Ibu Sukmawati SPD. Nah, baiklah, untuk acara pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya kepada Bapak Abu Bakar SAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini kita dapat berkumpul di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari alam kebutuhan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati dan kami banggakan adalah CGP-CGP yang mungkin ini merupakan kegiatan yang terakhir bagi mereka dalam rangka
menyelesaikan semua rangkaian kegiatan yang selama ini mereka lakukan secara baik dan penuh dengan tanggung jawab. Maka oleh karena itu harapan kita mudah-mudahan apa yang mereka lakukan selama ini menjadi suatu hal terobosan baru dan menjadi pioner, menjadi pendobrak, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi berimbas kepada perbaikan sekolah secara umumnya. Jadi di sini sebagaimana kita ketahui, sebelum kita mulai kegiatan tersebut, kami juga tidak lupa juga mengucapkan kata-kata program kami kepada Bapak Ibu, seluruh Dewan Guru, staf karyawati SMA Negeri 2 Aceh Jaya, dan yang semua kepada anak kami yang juga telah berhadir di sini, sebagaimana jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Jadi di sini tentu saja sebagaimana sudah dikatakan oleh moderator tadi, aksi nyata modul 3.2, yaitu identifikasi pemetaan aset sekolah, program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Jadi di sini terkait dengan pemetaan aset ataupun modal yang dimiliki sekolah berguna agar kita yang menjadi warga sekolah mampu menghadirkan pendidikan yang berpihak kepada anak berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Oleh karena itu perlu kita duduk bersama untuk melakukan kolaborasi, memetakan aset-aset apa saja yang kita miliki. Nah, jadi ini mungkin secara teknis ada beberapa macam aset yang mungkin akan dijelaskan oleh CGP nanti pada kita bersama. Pertama, tentang sekolah sebagai komunitas, pendekatan berbasis masalah, pendekatan berbasis aset, dan jenis-jenis aset dalam sebuah komunitas yang akan disampaikan oleh Ibu Aminah SPD. Kepada Ibu Aminah SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara identifikasi pemetaan aset sekolah. Baik Bapak Ibu, saya sebagai pemateri pertama yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, sebelum kita mengetahui siapakah pemimpin yang dimaksud di dalam ini, izinkan saya dulu menyampaikan bahwa kita ibaratkanlah Bapak Ibu sekolah ini sebagai sebuah lembaga ekosistem, di mana di dalamnya itu terdapat dua unsur, yaitu ada unsur biotik dan abiotik, yang kedua unsur tersebut saling berhubungan dan berinteraksi sebagai penunjang pendidikan. Nah, apa saja komponen yang termasuk di dalam unsur biotik tersebut atau yang disebut dengan unsur yang bergerak, yaitu ada murid, kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua atau wali, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah, apa saja komponen yang termasuk di dalam abiotik, yaitu ada keuangan, sarana, prasarana, lingkungan alam, agama, dan budaya. Jadi, lewat itu dapat kita simpulkan bahwa pemimpin dalam pengelolaan ini bukan hanya bertumpu kepada kepala sekolah, tetapi kita juga merupakan sebagai pemimpin. Setidaknya kita merupakan pemimpin pembelajaran bagi peserta didik di dalam kelas. Kemudian selanjutnya adalah defisit based thinking dan asset based thinking. Nah, apa sih yang dimaksud dengan defisit based thinking? Defisit based thinking ini adalah pemikiran atau sebuah pendekatan yang berbasis masalah. Kita kalau ada kegiatan itu pikirannya hanya masalah saja, berbasis masalah. Yang belum kegiatan itu kita laksanakan, kita sudah pesimis. Kita memikir, oh ini kendalanya apa, oh ini nggak mungkin terjadi, ini nggak mungkin dijalankan, oh ini prosesnya lama. Itu belum berbuat, belum bergerak tentang kegiatan tersebut. Nah, pemikiran seperti ini disebut dengan pemikiran defisit based thinking, berpikir
Nah, asset thinking ini adalah berpikir secara modal, kekuatan. Kita berpikir secara aset, kekuatan yang kita miliki. Artinya apa? Kita optimis dengan kegiatan ataupun program yang akan kita lakukan. Kita bisa berhasil dan mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan aset yang ada. Karena kita berfokus tentang masa depan, berfokus dengan aset. Kita juga bisa melihat hal-hal yang sudah diraih sebelumnya. Apa sih langkah-langkahnya yang diraih sebelumnya sehingga kegiatan ini berhasil? Contohnya saja ini Bapak Ibu, kita baru-baru ini sangat bahagia ya Bapak Ibu, bahwasanya kita di FL2SN kemarin itu mendapat juara umum tingkat kabupaten. Itu sangat luar biasa prestasi yang kita gunakan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Nah, untuk melihat aset-aset apa saja di sini nanti akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya. Maka sumber suara ini kami kembalikan kepada moderator. Penyampaian materi kedua tentang pengertian modal manusia, politik dan sosial, agama dan budaya yang akan disampaikan oleh Ibu Surya Fajriah SPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya sebelum menyampaikan pengertian tentang modal manusia, politik dan sosial. Lebih baik kita tahu dulu Bapak Ibu bahwa untuk sebuah ekosistem sekolah itu ada 7 jenis sumber daya yang bisa kita jadikan sebagai aset sekolah. Yaitu kita punya modal manusia di sini, ada modal sosial, ada modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan, modal fisik dan modal finansial. Apa itu modal manusia Bapak Ibu? Sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan masyarakat. Contoh nyatanya Bapak Ibu, misalnya aset manusia itu seperti apa? Kita ada berapa orang guru di sini, ada berapa yang S1, ada berapa orang yang S2, kemudian kita juga ada guru yang sudah sertifikasi, kemudian nanti kita ada yang punya talenta-talenta khusus, misalnya seperti Bu Ratna Juwita itu punya talenta di bakat seni, itu merupakan sebuah aset di sekolah kita, itu contohnya. Kemudian kita punya Pak Azet nih yang punya dengan krianya, dengan kerajinan, itu merupakan aset di sekolah kita. Itu yang disebut dengan modal manusia. Tidak hanya guru saja, bagaimana dengan carakannya, dengan TU-nya, dengan lab-nya, dengan siswanya, semua yang berada di ekosistem sekolah itu merupakan modal manusia. Oke. Kemudian selanjutnya ada modal sosial. Modal sosial itu dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan, trust, dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas. Ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan satu tujuan yang sama dan saling berbagi untuk suatu tujuan yang sama. Karena kita berada di ekosistem sekolah, kerjasama ini bisa seperti ada kita kerjasama dengan puskesmas, dengan polisi, dengan TNI. Bahkan kemarin itu kalau tidak salah ingat saya ada kerjasama kita dengan kepala sekolah, kepala desa dalam pembuatan kanun, ya kan? Seperti itu. Yang kerjasama itu merupakan aset sosial, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke modal politik. Modal politik di sini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dalam unit sosial. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan.
Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, untuk modal politik, selain kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah untuk yang namanya peningkatan mutu di sekolah kita, juga bisa kita melakukan kerjasama dengan anggota dewan. Selanjutnya ada modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tapi juga perilaku atau amalan. Kemudian ada modal budaya, merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma perilaku, serta benda. Modal budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan mewujud, seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat, keadaan konkret hasil cipta dan karya, dan kemudian semua benda yang dihasilkan oleh manusia. Tiga aset selanjutnya itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Sukmawati SPD. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita lanjutkan dengan penyampaian 3 jenis modal berikutnya, yaitu modal fisik, lingkungan, dan modal finansial yang akan disampaikan oleh Ibu Sukmawati SPDI kepada Ibu kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang aset yang kelima. Jadi aset yang kelima itu ada modal fisik. Modal fisik di sini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau tempat numpang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Jadi itu aset yang keenam, terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Ada laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian ada infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, kemudian jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat informasi dan lain-lainnya. Modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial ini termasuk tabungan, bukan investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama-sama mengidentifikasikan 7 modal yang dimiliki oleh sekolah kita SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Herni Arvida ST. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, setelah tadi disampaikan beberapa jenis aset oleh rekan-rekan saya, izinkan saya Herni Arvida ST, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, akan memimpin diskusi identifikasi pemetaan aset sekolah. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi aset, kami para CGP telah menyiapkan form atau lembar isian yang nanti bisa kita gunakan. Mungkin ada yang mau menuliskan atau menyampaikan secara langsung boleh. Nah, minta tolong. Ada 7 aset yang kita miliki dari modal manusia ya sampai dengan finansial. Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Baik, yang tidak usah itu. Langsung ke gambar akhir. Yang manusia. Kira-kira ini menurut siswa kita, apa modal yang kita miliki di SMA ini?
Kalau dari kita melihat dari modal manusianya. Ada yang mungkin yang mau menyampaikan? Boleh? Atau dari ibu-ibu dulu? Biar Ini ada modal finansial yang terdiri dari ada bos reguler, ada bos kinerja, ada sewa kantin, yang ini merupakan modal utama dari SMA 2 Negeri 2 Abdul. Modal fisik di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya ini ada bangunan yang merupakan penunjang dalam pendidikan, contoh ruang kelas, ruang guru, ruang TU, ruang lab, ruang komputer. Nah, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya juga memiliki aset atau modal di bidang agama dan budaya. Di antaranya pertama, seluruh siswa di sekolah ini 100% beragama Islam. Kemudian kegiatan keagamaan di sekolah ini berjalan dengan baik dan lancar, termasuk peringatan Hari Besar Islam. Demikian. Baiklah, saya akan menyampaikan aset lingkungan alam di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Yang pertama, di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya ini memiliki lingkungan yang asri, hijau, dan bersih. Kemudian lingkungan SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya ini juga dekat dengan tempat wisata seperti UJM, Sabihome, dan tempat sejarah. Sehingga kami para siswa bisa dengan mudah untuk belajar dan pergi ke tempat tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perwakilan guru, tokoh masyarakat, orang tua, dan murid, kita sudah melakukan identifikasi 7 aset. Tadi saya Hani Arfida ST bersama dengan 3 CGP lainnya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan terjadi perubahan pola pikir bagi kita bagaimana memberdayakan apa yang kita miliki di sekolah ini menjadi sumber kekuatan untuk terus berbenah mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Insya Allah. Demikianlah, terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kita tutup acara kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.